Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan pelajaran SPDP dengan Bu Aminah di pelajaran kelas 5 tema 8, subtema 2. Fokus materi tentang bentuk pola lantai dan yang kedua makna pola lantai. Kita perlu tahu apa sih pola lantai itu? Yaitu pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari. Macamnya, yang pertama, pola lantai vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Ini lihat anak-anak gambarnya ya, dari depan ke belakang membentuk satu garis lurus. Yang kedua, pola lantai horizontal, membentuk garis lurus ke samping. Ya, nih lihat ya, berjajar ya, horizontal ke samping, kanan kiri. Berikutnya pola lantai diagonal, yaitu membentuk garis menyudut ke kiri atau ke kanan ya. Menyudut itu serong ya. Jadi garisnya miring ya. Seperti diagonal kalau bangun persegi itu ya. Itu dari ujung ke ujung ke ujung. Jadi bentuknya menyilang atau miring. Berikutnya pola lantai melingkar, membentuk garis lingkaran. Nih contohnya anak sedang membuat lingkaran ya dalam salah satu tariannya. Baik, sekarang anak-anak kita dengarkan menirukan 5 gerakan tari dari video berikutnya. Mesat ngepung luhur jauh di awan. Nah, ini perhatikan. Mesat ngepung luhur jauh. Anak-anak, nanti kalian mendapat tugas menirukan 5 gerakan tari dari video berikutnya. Ini tari Namu Dadali ya, menirukan 5 gerakan tari. Dan anak-anak praktek di video dikirim ke nomor 2. Insya Allah akan Google kirim videonya di file tersendiri ya, tidak jadi satu dengan Kita lanjutkan ke berikutnya tentang makna pola lantai. Tari daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Pada saat menari, kita perhatikan penari bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, bahkan membentuk lingkaran. Dan jika digambarkan seolah ada satu garis imajiner yang dilalui oleh penari. Jadi garis imajiner dapat digambarkan dengan melihat formasi pada penari dalam peragakan tarian. Nah, kita lihat beberapa contoh pola lantai berikut. Ada pola langkah lurus, ya ini vertikal, pola langkah segi 4, bentuknya persegi, pola langkah bentuk U, ya pola langkah zigzag, ya bentuknya seperti ini. Pola langkah bentuk S, ini ada juga, kemudian pola langkah segitiga, seperti ini, dan pola langkah segi 4 silang, ya, seperti ini. Nah, bisa dikembangkan lebih dari 7 ya. Awalnya kita hanya mengenal 4 ya, horizontal, vertikal, diagonal, dan melingkar. Sekarang bisa dikembangkan menjadi 7 pola langkah dan lebih dari itu bisa juga ya. Intinya gerakan yang dilakukan oleh para penari. Nah, sekarang kita lihat, iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik yang dimainkan. Gerak tari daerah suatu dengan daerah lain memiliki karakter yang berbeda. Contoh, tari Bali, karakternya lincah dengan rangkaian gerak patah-patah. Kalau tari daerah Solo, Jogja, ya, termasuk Jawa Tengah, itu berkarakter lembut dengan rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang ya, lembut ya kalau kita melihat, lemah gemulai. Kemudian iringan tari berasal dari tubuh manusia, misal tepukan tangan, kemudian hentakan kaki, kemudian suara dari mulut siulan atau nyanyian ya. Lanjut, pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum pola lantai berupa garis lurus atau lengkung, ini secara umum. Nah, kemudian bisa dikembangkan horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, seingkat, segi 4 atau segi 5.
Nah, kemudian yang pola garis lengkung dikembangkannya menjadi bentuk lingkaran, angka 8, lengkung ke depan, lengkung ke belakang. Nah, ini ya. Kalau yang tadi pola garis lurus, kemudian yang ini pola garis lengkung ya. Jadi bervariasi tergantung dari koreografernya dalam menciptakan gerakan tari. Nah, ini lihat. Dalam satuan rangkaian tari ya, satu rangkaian tari itu gerakannya tidak monoton ya, jadi bervariasi. Contoh, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Ini. Kemudian yang kedua, penari bergerak diagonal, miring ke sini. Kemudian penari bergerak horizontal begini. Jadi variasi ya, penarinya bisa berpindah-pindah tempat. Ini diagonal, miring ya, kemudian melalui garis lurus lagi. Dan terakhir penarinya harus membentuk garis lingkaran atau melingkar gerakannya. Nah, ini dalam satu rangkaian tari ya. Bisa jadi bervariasi seperti ini atau mungkin di variasi yang lebih menarik lagi ya. Dan salah satu indikator ya atau salah satu penilaian bagus tidaknya tari itu dari sisi seni pola lantainya anak-anak ya. Begitu ya. Yang sini sama saja ya, sama dengan yang ini. Jadi awalnya bentuknya begini, kemudian ditata lagi membentuk pola lantai segi 5, ini segi 5. Jadi yang pertama nih bentuk diagonal ya, mungkin dari dalam mau keluar, ya divariasi dulu miring. Setelah itu gerakannya anak-anaknya yang penarinya diubah, 2 sini, kanan kiri 2 nih, C dengan B, kemudian A 1 di depan. Kemudian ada gerakan musik yang baru lagi, dibuat vertikal ya, lurus. Nah, setelah itu gerakannya dibuat zigzag. Nah, seperti ini. Ini sama penarinya yang tadi, cuman gerakannya yang berubah-ubah ya. Kemudian lingkaran, setelah melingkar, kemudian masuk selesai ya, gerakan tarinya selesai dan masuk ke dalam ya. Jadi ini contoh rangkaian pola tari yang bervariasi ya. Begitu anak-anak, alhamdulillah yang sudah Bu Aminah sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa dikirim videonya, anak-anak bisa menirukan ya gerakan tarian manuk dadali ya sendirian ya. Kalau yang muslim berarti pilih yang gerakan muslim, atau yang muslimah pilih gerakan yang muslimah. Terima kasih dari Bu Guru sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.